Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai pengembangan teks eksposisi. Dalam mengembangkan teks eksposisi, ada 4 langkah yang perlu kita lakukan. Pertama, menentukan topik atau masalah. Yang kedua, menyusun kerangka tulisan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan tulisan. Yang keempat, mengembangkan kerangka. Adapun berikut penjelasannya. Menentukan topik adalah tahap pertama yang bisa dilakukan dalam teks eksposisi. Jadi, sebisa mungkin pilihlah topik yang kalian kuasai. Kalaupun temanya sudah ditentukan, cobalah memilih topik yang menarik. Seperti apa sih topik yang menarik itu? Sebuah topik dikatakan menarik apabila berkaitan dengan kepentingan pembaca. Kemudian menyangkut orang-orang penting atau terkenal, peristiwa besar, dan hal-hal yang langka atau unik. Banyak membaca dari berbagai sumber referensi juga bisa membantu kalian dalam memilih topik. Yang kedua, menyusun kerangka tulisan. Setelah menemukan topik, mulailah menyusun kerangka tulisan. Dalam menyusun kerangka tulisan, penyusunan kerangka tulisan ini akan membantu kalian untuk menulis teks eksposisi yang sistematis ataupun berurutan dan mudah dipahami. Yang ketiga, mengumpulkan bahan tulisan. Sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa teks eksposisi sangat erat kaitannya dengan fakta. Oleh karena itu, mengumpulkan bahan atau referensi sebanyak-banyaknya juga penting untuk kalian lakukan. Pastikan bahan atau referensi yang kalian ambil berasal dari sumber yang terpercaya sehingga bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang keempat, mengembangkan kerangka tulisan. Setelah kerangka tulisan dan bahan terkumpul, kini saatnya kalian mulai mengembangkan kerangka tulisan. Harap diperhatikan bahwa dalam pengembangan kerangka tulisan, kalian harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gunakanlah kata baku dalam penulisannya, kemudian uraikan tiap-tiap bagian kerangka secara singkat, padat, dan jelas. Selanjutnya, kita akan membahas permasalahan dan argumentasi dalam teks eksposisi. Permasalahan merupakan hal pokok yang menjadi topik dalam eksposisi. Eksposisi dibangun dari permasalahan. Jadi, permasalahan merupakan pokok bahasan yang menjadi bagian yang akan dibahas pada teks eksposisi. Argumentasi merupakan bukti atau alasan yang dipergunakan dalam memperkuat pendapat. Argumentasi bisa berupa pernyataan umum atau generalisasi, atau bisa juga berupa data sebuah hasil temuan penelitian. Argumentasi menjelaskan secara lebih mendalam pernyataan pendapat atau tesis yang diyakini kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta sebagai penjelasannya. Berikut perhatikan contoh teks berikut ini. Di sini ada teks yang berjudul COVID-19. Nanti bisa kalian baca. Ya, jika sebelumnya kan dikatakan bahwa teks eksposisi itu di dalamnya ada sebuah gagasan, maka di dalamnya pun terdapat permasalahan dan argumentasi. Berikut ini permasalahan dan argumentasi dalam teks eksposisi COVID-19 ini. Di sini permasalahannya adalah virus corona sangat berbahaya karena menyerang alat pernapasan manusia.
Ini dia dikatakan di paragraf awal sudah ada permasalahannya. Di sini dikatakan virus corona merupakan virus berbahaya yang menyerang organ tubuh vital manusia seperti alat pernapasan. Itu adalah permasalahannya. Kemudian argumentasinya, virus corona termaksud virus ganas karena penyebarannya yang sangat cepat dan memakan banyak korban jiwa. Itu dia. Argumentasinya juga bisa kalian lihat dalam teks ini, nanti dibaca lagi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengetahuan dan argumentasi dalam teks eksposisi. Pengetahuan merupakan informasi ilmiah yang menandai apakah teks itu eksposisi atau bukan. Pengetahuan dalam teks eksposisi juga menjadi ciri khusus bahwa seluruh informasi di dalamnya berupa pernyataan objektif. Selain itu, dengan pengetahuan, teks eksposisi dapat dimaknai. Seringkali teks eksposisi itu diikuti dengan rekomendasi untuk memecahkan permasalahan yang dibahas. Rekomendasi itu merupakan pernyataan yang dapat dipercaya, biasanya berupa penegasan pada bagian akhir teks. Rekomendasi juga bisa berupa simpulan atau saran sebagai akhir untuk menyelesaikan dalam teks eksposisi. Berikut ini ada contoh teksnya. Di sini pidato mengenai bahaya narkoba bagi generasi muda. Nanti kalian bisa baca teksnya. Oke, jika kalian sudah mencermati teks tersebut, kalian tentu akan menemukan pengetahuan dan rekomendasi dari teks itu. Teks tersebut itu mengangkat masalah tentang pentingnya memakai masker di saat pandemi COVID-19. Pengetahuan yang kalian dapatkan dari bacaan di atas salah satunya adalah menggunakan masker penting karena merupakan penghalang atau barrier agar ludah atau cipratan terhalangi ketika sedang mengobrol, batuk, atau bersin. Adapun rekomendasi yang ditemukan dalam teks di atas adalah Dr. Stella mengingatkan setelah melepaskan masker kain disarankan untuk dicuci menggunakan air dan sabun agar virus dan bakteri yang menempel luruh atau mati serta menjemurnya di bawah sinar matahari. Sedangkan apabila menggunakan masker medis dianjurkan untuk membungkus dengan plastik atau diletakkan pada tempat sampah khusus infeksi agar tidak terjadi kontaminasi. Itu dia tadi contoh rekomendasi dan pengetahuannya. Selanjutnya ini ada peta konsep. Di sini kita akan membahas mengenai struktur teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi dibangun oleh 3 struktur yang membangun teks eksposisi menjadi sebuah teks. Ketiga struktur tersebut antara lain, pertama ada pernyataan pendapat atau tesis. Ini merupakan bagian teks yang berisi pernyataan pendapat sang penulis. Bagian ini juga biasa disebut sebagai bagian pembuka. Pernyataan pendapat adalah suatu pernyataan yang berisikan gagasan, ide, opini, pikiran, anggapan ataupun argumentasi yang dikemukakan seseorang terhadap suatu peristiwa keadaan, kebenaran tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi itu merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Biasanya ini berisikan alasan yang dapat memperkuat argumen penulis dalam memperkuat atau menolak suatu gagasan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan ataupun fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara.
Berikut ini ciri-ciri kalimat argumentasi. Pertama, berisikan ide-ide, gagasan, pandangan, point of view, atau pendapat seseorang mengenai suatu masalah. Yang kedua, berisikan data-data valid, resmi, faktual, objektif, atau hasil riset seorang ilmuwan guna memperkuat argumen yang diutarakan sehingga pembaca merasa yakin dengan argumentasi tersebut. Kemudian merumuskan sebuah permasalahan dengan cara kritis, analisis, logis, dan analog. Ditutup dengan pembahasan secara universal atau sebuah kesimpulan menyeluruh mengenai suatu permasalahan dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Selanjutnya ada penegasan ulang pendapat. Penegasan ulang pendapat merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat sang penulis, yaitu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran. Berikut ini ada contoh teks eksposisi dengan judul Pembangunan dan Bencana Lingkungan. Dari teks ini bisa kita lihat bahwa tesis atau pernyataan pendapat ada di paragraf pertama. Ini dia paragraf pertamanya. Kemudian argumentasinya itu ada di paragraf kedua. Ini dia argumentasi, ini pernyataan pendapat para ahli. Selanjutnya ada argumentasi, juga masih argumentasi ada di paragraf berikutnya. Di paragraf ketiga, ini dia masih bagian argumentasi. Selanjutnya paragraf keempat juga masih argumentasi, 5, 6 masih argumentasi, dan penegasan ulangnya itu ada di paragraf terakhirnya. Ini dia penegasan ulangnya. Nanti bisa kalian baca melalui PDF yang akan Ibu berikan. Sekianlah materi pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp secara pribadi. Dan berikut ini ada tugas yang harus kalian kerjakan dari teks berjudul Khasiat dan Manfaat Lebah. Yang kalian cari adalah pendapat yang disampaikan, argumen, dan juga rekomendasi. Bisa kalian tulis tugasnya di dalam buku latihan. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.